Terus gimana lu mengatasinya, Bang? Ya lumayan karena gua ini pengalaman pertama gua gitu, jadi gua nggak pernah gua paling nggak suka gitu dikejar-kejar orang, diteleponin hari-hari gitu, belum lagi istri gua juga ikut nanggung kan harus telepon gitu, itu gua nggak pengalaman pertama gitu. Tapi kita nggak bisa nyerah dengan keadaan gitu ya, jadi gua berusaha gimana aja menyelesaikannya, pelan-pelan terselesaikan. Gua coba yang usaha di Indonesia jalan terus, gimana biar bisa menyelesaikan cicilan. Di sini juga gua kerja gitu. Normalnya kalau kayak sekarang nih ya, kalau sekarang lagi kita ngobrolin situasi sekarang ya, MC selain MCO ya, kita sekitar 30.000, 40.000 per bulan ya. Project ya? Nilai project. Bukan rata-rata per bulan. Udah ada margin kali ya. Jadi rata-rata per bulan lu sekitar 30.000 sampai 40.000 ya. Tapi ini kondisi sekarang ya, sebab kondisinya sekarang nih ibaratnya bisnis baru mau bangun lagi ya. Mau ribon lagi ya. Mau ribon lagi. Mas Faisal, halo. Mas Rudi. Yes, ya terima kasih ya udah mau datang sini nih. Gua duluan yang mau turun. Kita loh yang harus ngucapin terima kasih. Terima kasih udah diterima. Udah diterima di rumah. Ya, gua juga senang. Lama udah nggak kedatangan tamu. Maaf ya, agak berantakan tempatnya. Iya. Jadi sambil ngabuburit. Ngabuburit. Oke, orang Malaysia nggak tahu ya istilah ngabuburit. Apa di sini namanya, Mas? Tahu di sini. Di sini apa namanya? Istilahnya Ngabuburit, bukan? Ya, lupain. Terima kasih Mas, udah terima saya dengan Diki ya. Kita mau nanya-nanya seputar pengalaman Mas Faisal. Oke. Sharing pengalaman, karena kisah-kisah Bang Faisal ini kan inspiratifnya. sosok inspiratif. Inspiratif. Insyaallah. Jadi Mas Faisal ini yang sering disebut Bang Faisal juga ya. Betul. Mas Faisal, Bang Faisal ini seorang fotografer, profesional fotografer di Malaysia. Nanti kita mau nanya seputar backgroundnya, kenapa sih kok tahu-tahu tiba-tiba jadi profesional fotografer. Selain itu, dia juga punya usaha bisnis yang cukup sukses di Malaysia. Media production yang cukup ternama di Malaysia. Lawa Kreatif. Namanya Lawa Kreatif. Nih, buat teman-teman kalau yang penasaran bisa diklik di Instagramnya. Betul, ya? boleh. Lawa Kreatif. Kita promoin juga. Betul, Lawa Kreatif ini adalah salah satu dari perusahaan media media production ternama di Malaysia, teman-teman. Ya, Jadi, banyak mainannya bukan di Indonesia, tapi di Malaysia. Gitu. Banyak ngerjain project-project TV komersial, kemudian live streaming. Ya. Pernah gitu kerja ya. sama siapa aja, Bang? Boleh Bang? Astro. Kerja sama apa nih ya? Kalau pekerjaan kita banyak nih. Iya. Ini salah satu hal yang saya syukuri ya selama di Malaysia ini. Tapi sebelum itu kenalin dulu dong. Oke. Namanya dari mana? Oke, gue pikir kan sudah dikenalin, jadi oke. Ya, asalnya dari mana? Ini kan sebenarnya perkenalan sekali ya. Ya, umur lu, status lu. Oke guys, mungkin gue perkenalkan diri aja, gue Faisal Orto ya. Nama Orto ini ya ibaratnya nama tenarnya aja ya. Nama bekennya, nama panggung. Bekennya lah. Teman-teman manggil gue Orto gitu ya. Jadi kalau gue gampang banget bedanya kalau misalnya teman-teman yang manggil gue Orto, ini kebanyakan adalah teman-teman sama fotografer. Nama Faisal, kebanyakan itu ada teman-teman sekolah, teman keluarga gitu. Jadi gampang banget kalau misalnya kalau ada Orto, itu rata-rata adalah kolega gue di bidang fotografi gitu. Oh, jadi Orto ini semua fotografer namanya belakangnya Orto. Diki Orto, Budi Orto. Kalau ada Budi juga Budi Anduk. Kirain semua fotografer belakangnya Orto enggak? Nggak ada. Orto nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Orto gue juga nggak tahu. Terus kenapa lu namanya Orto? Ya memang bang Orto. Ya gitu lah, dari dulu kita ada komunitas. Iya, paham. Saya umur 4. For series pokoknya. Oke. For series ya. Kayak BMW aja. Asal gua dari Jakarta. Dari lahir juga udah di Jakarta. Jakarta di mana, Mas Faisal? Emang tahu Jakarta sih? Tahu dong. Masa nggak tahu? Saya di selatan ya. Di mana tuh, Jam? Anak Jaksel. Anak gaul. Anak gaul Jackson. Terus oke, lahir di Jakarta, terus besarnya pindah-pindah ya ikut orang tua. Gua pernah tinggal di Jawa Timur, pernah tinggal di Lampung, dan akhirnya ke Jakarta lagi. Ya, sampai sekarang akhirnya menetap di Malaysia. Oke. Status adalah nggak single lagi. Udah nggak single. Menikah ya. Nggak mau nambah? Enggak. Berarti kalau ada LDM gak udah terima ya? Ya lihat situasinya. DM tuh ada salahnya dong, boleh dong. DM doang ya. Iya. Terus udah gitu. Anak satu ya, Mas? Anak satu. Rehan ya. Ya anak satu umur 11 tahun cowok. Mas Faisal hobinya apa nih selain main musik? Selain kalau hobi sebenarnya macam-macam ya Mas ya, macam
main musik tuh udah pasti main musik. Kedua, gua hobi suka traveling lah, hobi traveling. Traveling juga outdoor. Kemana aja, udah pernah kemana aja Bang? Alhamdulillah sudah banyak lah kalau di Indonesia. Kalau Malaysia udah satu Malaysia ini udah. Udah Udah icip-icip semua ya? Udah tahu lah kalau lu nanya Malaysia, tahu dikit-dikit lah. Jangan-jangan gue lebih tahu Malaysia daripada Indonesia nih. Wah, bahaya juga dia. Bisa jadi. Di Indonesia belum semua lah. Belum semua, Indonesia sangat besar sekali ya. Wah, Karena tahu luas sekali, perlu waktu yang panjang dan kepengen banget bisa lihat semua apa namanya keragaman Indonesia. Insya Allah jadi kesempatannya. Insya Allah mudah-mudahan, amin. Gue suka banget travel, tapi ya tahu sendiri di kondisi MCO sekarang ini, kondisi COVID-19 ini kita ada keterbatasan untuk travel, sementara kita sabar-sabar di rumah aja ya. Orang Malaysia COVID-19 bro. COVID-19. Patuh SOP Bang ya? Ya, kita patuhi SOP. Sabar dulu, tahan dulu keinginan kita untuk travel tuh. Jadi kita mantap di rumah. Terus kalau hobi lain ini macam-macam lah. Tapi yang utama ya itu aja lah. Hobi gue selain ini gue hobi main motor. Motoran juga. Motor. Oh, lu punya Harley juga ya? Ada motor beberapa lah. Harley apa? Harley Bang David. Oke, ada beberapa motor lah, motor besar. Tapi hobi lu hobi yang mahal semua Bang ya? Enggak juga mahal. Jadi kenapa gue pakai motor? Karena ini adalah hobi yang agak susah gue lakukan di Indonesia. Lu tahu sendiri jalan di Indonesia. Macet men. Karena Di sini jalan lebih gede. Jalan lebih gede, boleh masuk tol, Boleh masuk tol. nggak bayar tol nggak bayar. Iya, benar, Jadi, benar. oh, saya Oh, iya. banget. Ya itu aja. Jadi dulu kalau di Indonesia juga bukan hobi motor, pakai motor, tapi motornya motor kecil aja karena kan lebih sesuai dengan keadaan kondisi jalan Jakarta kan. Oke. Mas, ini gimana sih awal mulanya lu berangkat ke Malaysia? Ini panjang nih ceritanya. Iya. Oke, permulaannya tuh nggak tahu ya, nasib juga ya gue bisa sampai ke sini ya. Pertama dulu gue ke Malaysia, dari Jakarta ke Malaysia ini pertama yang bisa dibilang gue karena hobi gue travel. Oke. Oh, awalnya jalan-jalan ke sini. Yes, tentu aja gue jalan-jalan, gue lihat, gue pergi ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, itu satu semenanjung kan. Jadi saya lihat. Pada saat itu lu udah jadi profesional fotografi apa belum? Belum. Oh, belum. Waktu itu Masih fotografi mahasiswa. masih sebatas hobi. Jadi gue dulu masih ngedalamin bidang dulu kan trennya tuh 2000 tuh, gue lulus tahun 2000 tuh trennya tuh IT ya zaman itu kan. IT. Gue tertarik ngedalamin di bidang IT itu karena gue ngeliat ada peluang di situ. Padahal kemampuan gue itu membawa gue pergi ke sini. Dramatis nih. Betul. Kalau bahasa Malaysia cabaran. Cabaran. Iya, Tantangan. cabaran. Oh, tantangan. Challenge. Gue datang Challenge. lah, gue datang ke sini. Datang ke sini. Gue bikin tuh gue Bentar Bang, berarti pas lu masuk itu lu masih istilahnya social visit ya, belum kerja? Iya. belum Iya. bisa ilegal men. Iya, masalah. Masa itu dulu Iya. ada. Jadi Ya, Lu lu- kerja project di sini. betul. Bekerjaan project di sini. Kerjaan project di sini. Oke, terus? Berhasil tuh ternyata. Kenal Malaysia waktu di situ. Oh, itu menarik juga nih Malaysia, lingkungannya, tempat suasana kerjanya, orang-orangnya gitu ya. Terus bayarannya. Ya gitu lah. Bayaran bagus banget tuh. Akhirnya keterusan di Malaysia. Nah, asalnya sih karena saya menikah di sini ya. Oh. Ya. Berarti turningnya di situ. Betul, turningnya di situ. Turningnya di situ. Betul. Pada saat tinggal di sini apa yang lu kerjain pada saat itu, Mas? Masih bekerja di perusahaan IT? Tentu aja, gue masih IT karena background gue memang itu yang di pikiran gue itu cuma ada IT aja kan. Berarti sambil dengan fotografi itu hobi, masih sekedar hobi, belum full time. Iya. Oke. Tadi gimana, Mas? Pasang surut Surutnya. ketika lu Oke. ini berarti berkarir lo ya? Berarti belum Merintis nih. Merintis susah. Merintis, susah, oh iya. susah di Malaysia ya. Iya. Jadi jalannya nggak mudah. Begitu gue ke Malaysia ini gue nggak mudah karena dulu waktu gue jalanin usaha di Malaysia ini gue hanya mengembangkan bisnis gue di Indonesia untuk ke Malaysia. Jadi proyek gue dapat di sini, gue tendernya gue dapat gitu ya. Jadi proyeknya gue udah dapat, tapi yang ngerjain itu adalah di Indonesia. Oh gitu. Intinya sebenarnya waktu lu awal di Malaysia, lu tuh berusaha untuk memindahkan perusahaan lu di Indonesia Yes, ke Malaysia. pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, tapi pekerjaan Ya. lu masih di Indonesia. Indonesia waktu itu. Gue belum bisa kan karena gue baru di Malaysia gue Yeah. belum bisa dapatkan hire sumber orang di sini kan susah juga kan. belum. Iya. Nah tapi itu dia masalahnya waktu itu Aha. mungkin gue gak nyalain siapa ya, salah gue Yeah. juga karena gue kurang fokus waktu itu dalam Yeah. bisnis. Jadi usaha gue ini nggak selesai, jadi maksudnya nggak Project gue nggak project. deliver, betul. Berarti lu punya project, lu nggak bisa menyelesaikan nggak project itu. menyelesaikan project ini. Itu gimana tuh, Bang? Ya kita menggunakan undang-undang yang ada di sini ya gitu, jadi saya harus bayar penalti, kembalikan uang down payment dan itu jumlahnya besar banget.
Dan uang itu kan yang gue terima itu sudah habis karena kan buat riset pengembangan itu semua kan udah habis. Gue gak bisa balikin waktu itu. Jadi habisnya bukan karena lu foya apa? Bukan, Justru karena untuk mengerjakan proyek itu betul, sendiri. betul. Yang akhirnya nggak selesai. Nggak selesai. Dan lu diwajibkan mengembalikan itu. Betul, berserta dendanya ya. Berserta denda, ada denda juga. Ada denda dong, karena kan proyek kan sudah berjalan ya habis itu kan ya. Di situ habis, jadi bisa dibilang gua nggak dari nol tuh dari Malaysia. Berarti artinya lu baru masuk Malaysia, baru Iya. dapat proyek, Iya. tahu-tahu nggak selesai. Ya, ini Dan lu kalau kena denda. itu namanya nih kalau di gua dulu istilahnya nyari uang rokok, uang makan gua hilang. Oh iya. Gua tuh uang makan hilang. Nyari uang rokok dulu nih, gua masih nyari uang rokok. Padahal gua nggak nyari proyek juga ada masalah. Indonesia masih jalan bisnis gua gitu. Terus gimana lu mengatasinya? Ya lumayan karena gua ini pengalaman pertama gua gitu. Jadi gua nggak pernah gua paling nggak suka gitu dikejar-kejar orang, diteleponin hari-hari gitu. Belum lagi istri gua juga ikut nanggung kan harus ditelepon gitu. Itu gua nggak pengalaman pertama gitu. Tapi kita nggak bisa nyerah dengan keadaan gitu ya. Jadi gua berusaha gimana aja menyelesaikannya pelan-pelan terselesaikan. Gua coba usaha di Indonesia jalan terus gimana biar bisa menyelesaikan cicilan. Di sini juga gua kerja gitu. Gua harus mikir, gua nggak bisa nyerah sama keadaan gitu ya. Jadi gua harus jadi di Indonesia ini gua pasti itu gimana yang bisa jalan juga karena kalau gimana juga di Indonesia ini kan gua ada orang yang bisa gua hidupin juga gitu loh. Walaupun bukan gua nggak bikin gua kalau misalnya gua kayak gua inilah enaknya kalau pegawai ini dia taunya gajian aja gitu kan. Yang kayak kita ini siang malam mikir gimana cara bayar mereka kayak gitu. Jadi gua sebenarnya beban gua dua gitu loh. Buat diri sendiri dan buat orang-orang yang gua hidupin gitu kan. Jadi mereka pun punya keluarga. Jadi gua bisa dibilang tuh yang di Indonesia jalan gua nggak bisa ganggu tuh. Karena buat mereka dulu gitu ya kan. Jadi gua mikirin gimana caranya gua supaya bisa menyelesaikan masalah gua sendiri gitu ya. Oke, yang aku waktu itu gua dapat tawaran kerja dari salah satu temen yang kebetulan mau pulang ke Indonesia. Jadi lu gantiin dia? Iya, gua gantiin dia jadi kayak Asia regional punya manajer gitulah ya. Alhamdulillah gua diterima, terus gua akhirnya kerja lah di situ. Itu pengalaman pertama gua kerja sama orang. Gua nggak pernah kerja sama orang sebelumnya. Di daerah mana tuh kantornya? Di KL Central. Oke, Central. Ya, kerja di situ. Jadi kita ngerjain sistem untuk money remittance-nya Standard Chartered. Iya. Jadi gua ngerjain Remittance-nya Standard Chartered ya. Ya, jadi sistemnya kita bikin tuh. Udah masalah, gak ada masalah tuh bisnis itu oke aja. Sampai terakhir ada setelah kerjaan, proyek udah selesai dia nawarin PSS tuh. Apa tuh? Kayak pensiun dini kalau di Indonesia namanya itu ya. Oke. Nah, pensiun dini kalau misalnya kita pensiun, kita dikasih kompensasi. Kalau nggak pensiun, gue dimasukin ke Standard Chartered Malaysia tuh. Gue berhitung. Gue macam kayak merasa jiwa gue nggak sesuai kerja sama orang nih gitu kan. Oke aja sebenarnya, soalnya benefitnya bagus, gaji besar waktu itu kan ya. Terus dia punya benefit bagus. Cuman gue pikir, enggak lah, gue kembali ke peluang gue yang pertama gitu ya. Jadi sebagai entrepreneur gitu kan, pengusaha ceritanya. Berarti lu kerja sebagai programmer berapa lama bang waktu itu? 3 tahun mungkin. Lama juga ya. Sebagai programmer. Ya, Itu lama juga berarti lu di sana. Jadi setelah itu baru ditawarin pensiun dini itu. Dari situ gua mau ambil apa enggak. Ya gua ini ada dilema antara gua kan ada yang gua 3 tahun itu gua udah membaik tuh, udah beres masalah gua Iya, semua. pastilah. Iya, udah beres. Karena kita gaji juga besar waktu itu. Berapa waktu itu? Kalau boleh Enggak lah, nanti jadi kontroversi. Oh iya. Konfidensial. Ya, gede, lumayan Lumayan gede. lah ya. Ya, lumayan gede. Udah beres masalah gua. Sampai akhirnya ditaruh PSS, gua dapat kalau gua berhenti pulangan gaji juga gede tuh, dikali berapa gaji gitu kan. Iya. Gue mikir, nah inilah momen gua sebenarnya. Gue bilang kalau misalnya gue berhenti sendiri, gue dapet pemasaran ini bisa jadi modal gua buat usaha. Nah, jadi gue ambil lah itu, dan setelah gue ambil tuh gue mulai usaha. Oke, itu tadi yang hutang-hutang yang lu ditagih Udah beres. itu. Itu udah beres, sudah lunas Tadi 3 semua. tahun kerja itulah ya. Iya, beres itu. Tahun berapa itu? 1 tahun aja udah beres itu. Wih, 1 tahun. Iya. itu gede banget gaji lu sini ya? Lumayan ya? Nah, berarti lu keluar dari pensiun dini itu tahun berapa? 2009, 2010, 2011, 2009 gue itu 2009, 2010, 2011, 2012 lah. 2012 lu pensiun dini baru lu start Ya 2012 tuh awal tuh gua start bisnis sendiri. Lawa Di ya, Malaysia. Di Malaysia. Itu bisnis awalnya apa tuh, bergerak di bidang Langsung apa? fotografi. Langsung. Iya, memang karena gue udah berpikir lama. Jadi ini ada kisahnya kenapa gue memilih bisnis fotografi dari begitu banyak industri gitu. Kenapa gue fotografi? Gue memang sudah ada ceritanya ini sebenarnya. Gimana tuh? Dari awal itu kan dulu waktu di Indonesia, gue udah ada kepikiran. Waktu di Indonesia itu gue pernah
ngerjain project untuk rumah sakit juga nih, gue nggak sebut di daerah Jakarta Timur gitu. Yes. Jadi kita waktu itu kan lagi booming bikin sistem web based application gitu ya. Jadi gue bikin, waktu itu gue ingat banget gue dibayar 20 juta, 20 juta rupiah. Biasa aja ya, gak kecil juga, gak besar juga, gak biasa aja waktu itu. Jadi gue kerjain itu memerlukan sekitar 40 hari bekerja waktu itu. 40 hari bekerja. Gue ingat banget karena waktu gue bekerja itu juga gue memerlukan gambar-gambar. Jadi hari hospital tuh di hire fotografer waktu itu. Jadi fotografer tuh untuk moto fasilitas, gambar-gambar mereka, gambar-gambar komersial mereka ya. Jadi yang unik itu pas di hari selesai itu deliver itu kita mesti datang ke sana tuh. Di Indonesia tuh nggak model dulu tuh nggak transfer karena kita harus tanda tangan berita acara serah terima lah gitu ya. Jadi kita datang karena itu project kan, datang tanda tangan tuh kebetulan tuh ketemu lah gue sama fotografer yang melakukan hal yang sama, nagih juga nih, sama-sama nagih nih gitu. Jadi kita sebelah-sebelahan. Hari itu sama-sama terima gaji lah ya. Iya, sama-sama bayaran dari rumah sakit. Jadi gue ingat banget tuh. Jadi pas begitu gue bayarin, terima gue bayar, gue ngelirik tuh sebelah dia tuh. Bayaran dia berapa sih? Gue intip 50 juta men. 50 juta, hampir dua kali lebih dari gue. Jadi gue langsung mikir, dari situ gue pikir, buset, gue IT kerja 40 hari gitu ya, 40 hari siang malam gitu kan, banyak revisi apa, dia 3 hari aja, gue ingat banget 3 hari aja dia kerjain, dia bayarnya segitu. Jadi dia cuma 3 hari doang tuh ngambil 3 hari aja dia kerja itu. Ya 3 hari gambar itu, 3 hari dia bayar segitu. Dari situ otak gue mikir, gua selama ini nganggap remeh bahwa profesi fotografer nih ya elah gitulah, gue bilang gitu kan. Nah, gitu. Dari situ gue mikir ada peluang, ada potensi gitu loh di situ. Jadi dari situ gue udah mikir. Dan sementara gue punya hobi fotografi juga gitu. Kenapa fotografi gue cuma ngabisin duit aja gitu loh. Kita beli kamera baru, lensa baru gitu ya. Sementara gue ngabisin duit untuk fotografi gitu. Sementara orang ngasih uang dari fotografi gitu. Iya benar. Dari situ gue mikir. Cuman jalannya itu baru kebuka pas saat gue sudah berhenti kerja dan gue punya uang modalnya tuh. Pas tahun 2011 itu. Betul, 2011 itu gue langsung mikir, oke, gue buka perusahaan gue sendiri bergerak di fotografi. Nah, namanya itu adalah Lawa tadi. Lawa kreatif. Lawa kreatif namanya. Lu dengan posisi lu sebagai orang Indonesia, ya kan? Lu orang Indonesia dan lu buka perusahaan bisnis di Malaysia. Dan bisnis lu kan bidang jasa kreatif lah ya, fotografer. Itu kan nggak gampang ya. Maksudnya ngeyakinin orang buat nge-hire lu itu gimana? Gimana caranya tuh? Betul. Itu sebenarnya nggak gampang dan sebenarnya embel-embel foreigner untuk gua aja sebenarnya itu kelebihan gua sebenarnya. Gua coba dalamin karakter psikologi orang Malaysia gitu ya. Mereka dia sebenarnya lebih kurang kayak orang Indonesia juga. Kalau misalnya lu pakai pekerja lu bilang, "Oh, fotografer gua impor men dari Amerika." Begitu juga mereka. Gua coba balik psikologinya. Jadi mereka tuh bangga gitu pakai servis gua orang Indonesia gitu loh. Padahal kan memang menetap di sini gitu, tapi gua balik psikologi gimana mereka bisa nyaman dari pakai gua. Artinya justru status lu sebagai orang Indonesia juga justru itu yang membanggakan. Tapi masa sih jadi catatan orang Malaysia kalau fotografer dari Indonesia tuh dia merasa bangga atau apa? Bangga ya, dia kan Indonesia ini terkenal kan industri kreatifnya bagus-bagus gitu kan. Jadi kan itu secara image itu diterima dengan baik dengan orang Malaysia. Oh, fotografer dari Indonesia pasti bagus nih. Ini bilang gitu. Sama aja kita kayak pandang tinggi untuk industri kreatif Thailand gitu ya. Oh, sinematografer dari Thailand. Kayak Korea. Ya, begitu juga. Begitu juga di sini. Jadi itu gue manfaatkan betul karena sedikit banyak itu status itu justru membantu gua, bukan bikin berat gua gitu. Justru itu membantu gua. Kemudian perjalanan lu sampai sebesar ini, kita tahu lu udah punya studio sendiri. Lu juga ngerjain TV komersial di Malaysia. Lu juga punya agreement dari salah satu TV swasta di Malaysia di mana lu dapat rutin project-project itu tuh gimana sampai sebesar ini, Mas? Itu kan awalnya yang panjang ceritanya karena kan awalnya gua nggak ngerjain kayak gitu kan. Karena kan gua fotografi gitu lah. Kalau begitu gua sampai ke sini akhirnya bisa gimana? Itu kan beda. Fotografi dengan videografi pasti beda. Boleh dong ceritainnya. Meluas ke videografi. Gimana tuh, Bang? Dia kan begini ya. Seiring teknologi kan ya, teknologi sekarang kesini kan orang kan tuntutannya tinggi ya. Jadi kalau dulu orang foto untuk melakukan produk marketing gitu ya, dulu orang menggunakan jasa majalah, koran, ya begitu kan. Jadi itu keperluan untuk fotografi itu memang tinggi. Tapi seiring dengan teknologi sekarang ada YouTube, sosial media itu makin meningkat ya.
jadi demand permintaan untuk video juga tinggi. Jadi gue ngelihat potensi di situ. Wah, gue nggak bisa diam di fotografi lagi. Iya, betul. Jadi gue harus riset gimana gue harus ngembangin bisnis di fotografi juga. Jadi itu kenapa gue sekarang ini gue lengkapin perusahaan gue jadi media production. Maksudnya media production itu ya ada media foto dan media video. Gitu. Jadi gue ngeliat peluang di situ. Jadi gue riset juga, gue bentuk create team gue, gimana gue bisa melakukan service di bidang videografi. Di video ini lah baru lu ngambil orang. Iya betul. Sebenarnya dari foto juga udah ada orang. Gua ada asisten, ada pekerja, ada tim lah. Tapi untuk video ini dia lebih complicated ya. Karena lebih banyak. Ada expertnya lah di sini. Iya betul, ada banyak. Jadi gitu ceritanya. Jadi kalau waktu di foto tuh dia memang unik karena tapi so far yang gua rasa itu passion gua memang tetap di foto gitu loh, tetap di foto. Tapi kalau misalnya untuk industri videografi ini kan karena tuntutan pasar ya mau nggak mau gue ngikutin juga gitu. Ngikutin lah ya. Artinya poinnya di sini adalah lu mengikuti kemauan pasar. Betul. Permintaan betul. Gue dari expert dari segi bisnisnya lebih. Jadi gue lebih karena kan memang jujurnya gue memang knowledge di bidang videografi ini biasa aja gitu. Benar. Biasa aja. Tapi gue coba mendalami dari segi bisnis dan peluang-peluang yang gimana supaya gue bisa berkompetisi dalam industri ini gitu. Sebenarnya artinya gini Kak Budi, Bang Faisal ini menguasai 2 skill Bang ya. Hard skill fotografi itu kan hard skill, videografi hard skill itu lu kuasai juga. Dan soft skillnya terkait bisnisnya itu lu kuasai bagaimana lu melobi orang, memasarkan ini segala macam. Dan lu bisa melihat peluang di situ. Gitu ya. Jadi itu yang buat sampai hari ini Lawak Kreatif masih bertahan ya. Masih bertahan ini mah. Bahkan gua sebetulnya bertahan karena nggak mudah betul-betul. Jadi di sekarang ini perusahaan-perusahaan baru kan tumbuh kayak jamur gitu kan, baru-baru apalagi lagi tren tiba-tiba konten kreator tiba-tiba keluar semua orang ngaku konten kreator. Itu bagi gua dia mereka semua sama punya potensi sama dengan gua gitu. Jadi gua nggak bisa bilang gua besar karena gua harus bisa bertahan, itu aja bertahan. Karena setiap hari gempuran itu banyak. Tiap hari akan ada kayak jamur kan. Sama seperti kayak gua dulu main IT dulu, mula-mula gua pertama bisnis bikin IT itu nggak banyak kompetitor, tiba-tiba makin banyak. Begitu juga di bidang media ini juga gitu sama. New players coming lah. Every day new players coming. Betul. Nanti bentar lagi ada namanya Diki Kreatif. Bisa. Budi Kreatif. Nah, terus mau dong kita di-share Mas Faisal, menurut lu nih pandangan lu terhadap fotografi industri di Malaysia sama di Indonesia. Ada perbedaan nggak atau dari sudut pandang lu seperti apa sih? Foto dan video lah, industri kreatif. Iya, industri kreatif lah ya. Media sorry. Sebenarnya secara general nggak ada ya, karena kan Indonesia dan Malaysia itu secara culture dia mirip aja. Nggak ada yang berbeda, cuma mungkin tren agak berbeda. Jadi kita penting banget tuh kalau sebagai pegiat usaha gitu, kita mengenal pasti kita market yang kita lagi garap ini. Jadi kalau misalnya gue lagi ngegarap Indonesia, marketnya Indonesia, selera Malaysia seperti Indonesia. Sekarang ini kan Lawak Kreatif juga sudah ada di Indonesia kan ya, stoknya brand. Dia ekspansi buka perusahaan Lawak Kreatif di Indonesia. Jadi yang ada dulu Malaysia dulu, baru di Indonesia. Jadi ada teman-teman di tim Indonesia, mereka lebih mengenal market Indonesia, jadi mereka lah yang pegang Indonesia. Jadi nggak lucu kalau misalnya kita dari Malaysia masuk ke sana, kita nggak seberapa mengenal marketnya. Jadi kita juga terlalu beresiko gitu. Jadi kita memang percayakan buat teman-teman tim di Indonesia. Jadi perbedaannya apa yang paling signifikan antara Indonesia sama Malaysia di media industri? Nggak ada yang berbeda. Cuman kalau kita menciptakan produk itu kita harus sesuaikan, mulai dari harga, mulai dari selera, terus hasil akhir final yang kita sampaikan itu seperti apa, trennya. Kalau fotografi juga dia ada tren bro. Jadi kalau misalnya sekarang ini trennya color tone seperti apa, kalau untuk foto wedding Malaysia dengan Indonesia itu selera berbeda. Oh, jadi lebih taste-nya ya. Kalau masalah harga, pendapatan bagusan Malaysia. Walaupun jadi gini, market banyak di Indonesia, tapi secara income lebih bagus di Malaysia. Begini, kalau kita membandingkan bisnis Indonesia kan kita bicara dengan yang di sini sama di Indonesia aja ya. Yang di Malaysia ini mungkin dari kuantiti Indonesia lebih banyak karena marketnya luas banget Indonesia. Marketnya luas gitu ya, walaupun kompetitornya banyak tapi marketnya juga luas. Secara kuantiti Indonesia menang. Tapi memandangkan kompetitornya juga banyak, mungkin kuantiti dari harga juga susah gitu ya. Kompetisi kuat ya. Dan di Indonesia
servisnya sama-sama kita tahu kan orang Indonesia kayak apa lu mau gue jabanin gitu modelnya gitu kan. Jadi memang dikejar gitu kan. Dan susah kita kalau mau pasang rate tinggi-tinggi itu susah gitu ya. Bukan nggak bisa, memang ada yang punya segmen tinggi, ada yang punya segmen bawah. Itu memang nggak bisa dipungkiri, memang ada. Tapi untuk yang kayak saya Lawa justru saya jadi pemain baru di sana. Iya kan, jadi pemain baru. Jadi kita main di quantity, jadi nggak seberapa. Justru kalau di Malaysia ini saya udah mulai milih-milih kliennya. Karena udah punya nama juga. Ya, sudah, karena bukan punya nama bang, udah nggak cukup tangan juga ya kan. Kita nggak bisa handle semua. Jadi kita udah pilih-pilih yang mana yang saya coba lebih maintenance klien-klien lama itu lebih prioritas buat saya gitu. Jadi yang lama repeat order lah yang carinya sekarang. Betul, yang saya lebih suka modelnya kita ngejaga satu klien gitu loh, jadi kelaku tapi dia selalu repeat. Selalu konsisten daripada kita yang ngebaru. Jadi saya prioritaskan kita memang ngejaga klien yang lama dulu karena loyal customer. Kita pun juga bagi reward untuk dia orang juga berusaha tetap menjaga kualitas kita, berikan yang terbaik. Itu yang utama buat saya. Bukan kita nggak terima klien dulu, terima juga, tapi kita sesuaikan lah. Kemudian buka-bukaan ini Mas Faisal, boleh tahu nggak dari profesi lu sekarang sekaligus juga itu menjadi bisnis lu, boleh dong di-share ke kawan-kawan penghasilan itu sensitif satu nih bulan kisarannya aja gitu loh, rata-rata gitu. Ini cerita sensitif nih, ngobrol-ngobrol buka-buka soal gaji perlu ya ini ya? Karena kawan-kawan pasti banyak yang nanya. Kasarnya jadi gini ya, dia bisnis fotografi ini dia sama aja kayak bisnis ke warung ya, kadang-kadang kalau lagi laris ya laris, lagi rame-rame gitu ya. Kisarannya tuh nggak bisa dikisar-kisarin ya, misal rata-rata mungkin ada ya rata-rata, tapi dia macam kayak gini. Kadang udah kalau tinggi nih, kalau misalnya fotografi ini kalau bisnis sendiri nih, namanya juga kayak jualan ya kan, dia ada kayak rezeki macan, sekali gede banget kan, sekali nggak ada. Kalau misalnya gede, gue pernah dapat satu project mungkin 280.000 mungkin gitu kan, sekitar gitu 280.000. Lo pernah dapat project 280.000? Ribu rupiah. Ringgit dong. 280.000 itu yang paling besar berarti. Berapa itu ya? 1 miliar. 1 miliar ya. Itu berapa lama lu kerjainnya? 2 minggu. Anjir. Ya. Terus kerjain apa tuh? Mas, kerja TV sih. TV itu. Ya, 1 miliar untuk 2 minggu. 2 minggu. Satu hari production. Terus pernah juga untuk dia betul, jadi dia yang besar kayak itu, kalau kecil berapa? 300 pun pernah. Gitu loh, gitu. Jadi dia nggak bisa gitu ya. Dia kalau kadang-kadang nggak dibayar juga ada. Gitu. Project thank you. Ada juga kadang-kadang saya terima proyek juga bisa dibilang ini bukan nyindir kan? Enggak. Ada thank you sekarang ya. Oh iya. Enggak, ada juga kan kita semestinya kan bisnis ini nggak semestinya segala sesuatunya itu kita ngobrolin uang gitu ya. Jadi ada hal yang nggak bisa ngobrolin uang seperti persahabatan, hubungan baik itu kita nggak bisa berhitung soal uang gitu. Itu juga prinsip saya gitu ya. Kita harus beda-bedain. Jadi kalau misalnya mana yang kita perlu ngobrol bisnis, mana yang perlu enggak gitu loh. Jadi sisi kita sebagai manusia itu masih ada gitu loh. Jangan kita ngoyo lah, kita ngobrol semua serba duit. Enggak juga. Jadi kalau ngobrolin soal pendapatan per bulanan ya dia nggak bisa statik ya. Dia ada naik turun normal lah. Tapi seperti itu kalau misalnya lagi satu jobnya aja, kalau misalnya kecil 300 ada, 1.500 ada, 5.000 ada, 10.000 ada, 50.000 ada, sampai 230. Ya itu kan tergantung proyeknya gitu loh. Tapi boleh nggak kita kasih gambaran rata-rata per bulan lah yang sudah lu buat sekarang ini? Normalnya kalau kayak sekarang nih ya, kalau sekarang lagi kita ngobrolin situasi sekarang ya, MC ya, kita sekitar 30.000, 40.000 per bulan ya. Project ya, nilai project. Bukan rata-rata per bulan. Udah ada margin kali ya. Jadi rata-rata per bulan lu sekitar 30.000 sampai 40.000 ya. Tapi ini kondisi sekarang ya, sebab kondisinya sekarang nih ibaratnya bisnis baru mau bangun lagi ya. Mau rebound lagi ya. Mau rebound lagi. Oke, Mas Faisal boleh dong dikasih list services yang lu bisa provide gitu ke klien-klien lu di sini ya. Oke. Sekalian iklan ya. Iya, apa-apa. Oke, saya dari Lawa Kreatif kita menjalankan beberapa produk ya, seperti kayak TV komersial, TV program, travel log, lepas itu kita ada buat
corporate profile ini untuk video, terus pas itu ada buat MCP itu ada multi camera production, buat live streaming juga. Oh, live streaming. Ya, buat live Brivas Remitters live streaming di studionya Mas Faisal. MCP itu untuk foto kita masih sama, kita menyediakan jasa juga, kita ada kita masih main fotografi wedding juga masih main loh, tapi saya ada tim sendiri gitu ya. Fotografi model ada, kita komersial ya, untuk komersial produk kita masih jalan, event juga masih jalan, fotografi terus. Oh, event juga masih ada, masih ada. Tapi agak kurang ya sekarang. Sekarang agak kurang ya. Karena iya. Tapi yang masih konsisten kita ada produk. Kita juga main di interior gitu, hotel, corporate, itu masih main juga di resort. Masih main juga. Itu juga yang salah satu yang saya suka. Coba kalau kita shoot interior resort tuh kebanyakan kita jalan tuh, travel tuh. Jadi ngepas tuh hobi saya tuh. Kebetulan travelnya dapat, jobnya dapat. Nanti saya suka, tapi memandangkan sekarang lagi COVID ini ya kurang gitu ya, travelnya kurang. Mungkin prediksi saya tahun depan mungkin udah mulai naik lagi lah ya. Mas, disuruh pilih tinggal di Indonesia atau di Malaysia? Malaysia. Straight to the point ya. Mesti di sini, keluarga di sini. Itu ada jawaban logis dia macam itu. Sedangkan apa yang setelah gue bangun sekarang ini ya, gue nggak mau tinggalin begitu aja. Itu kan jadi payah kita. Bukan gue nggak cinta Indonesia, tentu aja gue rindu dong. Kawan-kawan sana, suasana di Indonesia. Tapi kan Malaysia dan Indonesia kan cuma 2 jam kan. Ya cuman kalau misalnya kita kangen nggak pulang. Tapi memang karena kondisi sekarang aja kita kayak nggak pulang. Tapi no point gue mau tinggal di Indonesia, mesti sama aja. Karena pun istri udah orang Malaysia, anak pun jatuhnya juga Malaysia ya, warga negara Malaysia. Tapi kalau misalnya ada nggak keinginan suatu hari gitu loh, oh gua mau balik dan mau tinggal di sana, ada nggak? Apa memang? Ada. Sekarang juga nggak kuat suatu hari. Sebenarnya kalau bisa itu gua dari sekarang pun keinginan itu sudah ada. Tentu aja gitu, karena kita kan lahir besar di sana ya. Tentu aja kita memang nggak bisa lupain ya Indonesia. Jadi, Bang, kan lu udah punya usaha nih di Malaysia. Oke. Mungkin banyak juga nih orang-orang Indonesia yang ada di sini yang juga pengen buka usaha di Malaysia ya. Apa-apa aja Bang kira-kira syarat-syaratnya buat bikin usaha di Malaysia? Oke, syarat-syaratnya mudah aja ya. Kalau di Malaysia ini dia nggak ribet ya. Yang penting yang utama itu lo harus punya partner lokal. Itu yang utama. Partner lokal ya. Ya, jadi kalau misalnya kita sendirian, kita bisa cari teman, lu nggak bisa kucuk-kucuk. Terus gue bikin perusahaan nih, gue daftar nih, gue sendirian di sini nggak bisa. Lo harus tetap ada partner lokal apapun jenis perusahaannya maupun kalau di istilahnya di Malaysia itu kan ada apa namanya perlindungan. Bukan perlindungan ya, kalau Indonesia kan ada PT, ada CV, Malaysia juga sama gitu ya, SDBHD, ada enterprise itu, apapun jenis perusahaannya tetap harus ada partner lokal gitu loh. Walaupun saya sendirian nih Bang, jadi masa lalu lo harus teman gitu dia. Jadi yang pertama harus cari caranya mudah aja, mudah. Setelah itu daftar ke SSM ya, SSM itu Surat Sumpah Serikat Malaysia ya. Serikat Malaysia ya, betul. Masalah itu ya, jadi sorry kalau salah. Ke situ bisa datang ke situ, langsung bikin daftar, isi form, langsung pilih nama perusahaan, jadi langsung di tempat jadinya, nggak pakai nunggu 2-3 hari nggak jadi. Terus bisa juga online juga bisa bikin online. Mudah aja caranya kayak gitu. Kalau misalnya mau ada yang kurang informasi yang mau lebih informasi lagi, mungkin bisa tanya saya di Instagram saya. Boleh DM, promosi terus ya. Lawa kreatif. Kreatif. Boleh follow selain Instagramnya. media production, kita juga memfasilitasi proses pembuatan perusahaan. Apa lu Balu kan? Boleh. Bercanda kalau teman-teman butuh mau bertanya atau perlu bantuan, silakan ya. Mas Faisal, selama ini ketika lo udah merintis dan sampai sejauh ini, pencapaian terbesar lo tuh apa Mas? Industri. Oke Mas Budi, kalau kita ngobrolin pencapaian sih saya belum ada apa-apa yang dicapai. Ada masih banyak lagi target-target saya yang ingin saya capai lagi. Tapi untuk sampai saat ini saya sudah cukup puas dengan pencapaian saya itu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita tinggal langkah, saya ini sudah naik satu step gitu ya. Memang caranya mungkin berbeda, ada beberapa orang untuk satu step ini dia perlu satu lantai ini perlu 10 langkah, 5 langkah. Tapi saya paling nggak sudah menginjakkan kaki di step yang pertama. Tinggal selalu ya step pertama ini yang susah, kedua ketiga ini tergantung kita apakah bisa konsisten apa enggak gitu ya, apa kita bisa meningkatkan improvisasi dari bisnis kita. Tapi so far pencapaian saya nggak ada yang tinggi-tinggi banget, tapi alhamdulillah apa yang saya capai ini ya sudah cukup lumayan buat saya, lumayan dan lumayan untuk
kawan-kawan saya, tim saya, dan keluarga saya. Tapi artinya masih banyak yang ingin lu capai bang ya? Oh tentu aja banyak lagi. Saya masih banyak cita-cita saya masih ada. Kita harus. Contohnya apa bang? Contohnya lagi mungkin saya pengen ada mempunyai film untuk saya sendiri gitu ya. Dengan ide saya sekarang ini kan kita kan. Jangan lupa artisnya nanti. Oh iya boleh. Tuh bisa. Nggak perlu casting ya. Nggak perlu casting dong. Lolos tanpa casting. Ya contohnya itu aja sekedar contoh kecil lah ya. Kan selama ini kan kita menjalankan pekerjaan mengikuti cita rasa klien gitu ya. Mungkin ada ide-ide dari kita tapi harus tetap kolaborasi dengan klien. Tapi kadang-kadang kita ada sisi idealis kita juga. Mungkin saya ingin memiliki suatu produksi yang betul-betul full saya sendiri gitu ya. Jadi kita memang mulai dari ide apa semua saya sendiri. Itu adalah cita-cita tapi itu nggak urgent buat saya. Tapi tetap saja pencapaian saya adalah bagaimana saya bisa bertahan di industri ini, bisa terus berkembang, terus bisa berbuat banyak dan bisa menciptakan lapangan kerja buat orang banyak. Banyak. Ya, amin. Kemudian Mas Faisal, pengalaman apa yang Mas Faisal sangat berkesan selama menjalankan profesi ini ya? Menjalankan bisnis ini. Ya, banyak yang berkesan. Nah, pertama ya karena pertama itu saya banyak berhubungan dengan orang-orang baru gitu, terutama yang orang-orang bisa dikategorikan VVIP seperti Perdana Menteri itu menurut saya sangat berkesan karena saya sangat beruntung gitu ya dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka gitu. Saya juga nggak pernah sebelumnya berpikir saya bisa sampai di level ini gitu ya. Jadi kalau dulu itu kan kalau kita di Indonesia, kita ngeliat presiden, kapan lah gue bisa salaman sama presiden, kita nggak ngobrolin soal apa, kita ngobrol salaman presiden aja di suatu wah gitu. Kayaknya jaraknya jauh banget ya, kita di bawah dia di atas bukit gitu kan. Kalau lewat juga kita paling mengibarin bendera atau di pinggir jalan kan, paling banter gitu kan. Tapi alhamdulillah gue pernah dapat kesempatan gitu ya, kesempatan gue bisa bersama-sama, gue bisa mengabadikan mereka dalam untuk foto grup untuk kabinet mereka, juga mengabadikan mereka saat di istana gitu ya. Juga ada beberapa momen yang sangat-sangat saya suka, seperti saya bekerja sama dengan artis, bahkan saya meng-hire artis itu untuk production saya gitu. Itu momen-momen yang bikin saya suka dengan pekerjaan ini. Jadi kalau dulu kan kita di Indonesia aja kok bisa dibilang nggak pernah ketemu artis gitu ya. Jadi nggak, justru di sini gitu. Di Malaysia ya, lu mempekerjakan artis gitu ya. Betul. Jadi kita berkolaborasi ya sebutnya ya. Jadi bagi gue itu momen-momen terpenting. Selain momen-momen lain itu ya ada momen-momen yang kalau misalnya ketika gue dipercaya untuk menjalankan tugas seperti jadi official photographer untuk suatu event di Eropa gitu ya. Itu momen-momen juga yang menurut gue gue pikir gue nggak nyangka dari fotografi aja gue bisa keliling sejauh ini ya. Betul, keliling dunia ya. Betul. Kadang-kadang juga kita juga beberapa kali gue di-hire untuk perusahaan-perusahaan luar negeri ya, seperti kayak di China, di Sri Lanka, di Filipina, di Asia, Middle East gitu ya, di-hire untuk shoot untuk mereka. Itu gue juga momen itu bikin gue berpikir gue nggak nyesel milih profesi gitu ya. Betul. Itu bikin gue yang jadi nggak nyesel dan gue sangat bersyukur. Itu adalah momen-momen yang tak terlupakan buat gue, karena dan mungkin kalau misalnya gue bekerja di programmer ya gue sepanjang gue yang kantor ya. Betul. Tapi gue nggak mengecilkan dan programmer itu semua orang punya rezeki masing-masing dan punya passionnya masing-masing, dan itu menurut gue menyenangkan. Semua pekerjaan menyenangkan kalau kita jalani dengan semangat, dengan totalitas. Tentunya dia punya pencapaian masing-masing. Itu ngomong-ngomong, Perdana Menterinya siapa Mas pas saat itu? Oke, saya waktu itu bertugas untuk mulai dari Perdana Menteri Ahmad Badawi Abdullah dan sampai ke Datuk Seri Najib Razak. Berarti itu di tahun 2014-an yang 15 saya. Betul. Sampai mereka tukar Perdana Menteri ya. Terakhir saya itu dan Menteri juga. Terakhir Mas Faisal ya. Apa yang dikangenin dari Indonesia selain orang tua, makanan, kerabat ya, yang tidak bisa Mas Faisal jumpai di Malaysia? Kayak gini nih. Ngumpul. Oh iya. Ini agak bukan di Malaysia nggak ada ngumpul, kita ngumpul di Malaysia ngumpul ya, orang-orang ngumpul kayak lepak. Tapi berbeda style dengan kita. Orang Indonesia ngumpul tuh kayak gini nih. Ada gitar, ada kopi, ada gaple, ada apa gitu ya, kopi. Jadi kalau itu memang beda suasana. Misalnya lu keluar dari rumah, itu suasana bertetangganya beda, tinggal panggil Budi keluar gitu kan. Kalau di sini lu mau panggil siapa men?
Nggak ada kan, nggak ada kiri kanan juga nggak kenal. Di sana memang itu gue juga suasana bertetangga, itu memang Suasana iya, memang luar biasa ya. kekerabatan ya, di sana. Iya, bikin kangen. Ngumpul-ngumpul, walaupun kita ngobrol ngalur ngidur nggak jelas apa, tapi ya itu happy gitu, happy. Walaupun bilang nggak ada gunanya ngumpul-ngumpul kayak gitu. Nah, tapi menurut gua itu bikin kangen sih, itu nggak bisa dipungkiri, apalagi untuk kita yang sudah dari kecil membesar di Indonesia melalui situasi-situasi itu tuh bikin kangen lah, nyanyi lah, ngobrol, ketawa-tawa, ngelucu gitu-gitu ya. Oke, itu menurut gua bikin kangen, dan itu nggak gua dapat di sini. Luar biasa Mas Faisal. Iya. Terima kasih Mas Faisal atas waktunya mau sharing-sharing pengalaman. Alhamdulillah, sama-sama juga. Cerita-cerita Mas Iya. Faisal, dan ini harapannya kawan-kawan sekalian dari cerita-cerita Mas Faisal dapat menjadi inspirasi kita semua ya. Bagaimana pelajaran yang kita ambil. ada pelajaran yang kita ambil. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan cakap ya, mungkin kesalahan bicara ya, semuanya salah dari saya. Ya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nobody perfect. yes, betul. Mudah-mudahan apabila ada teman-teman Amin. pertanyaan, Amin. silakan. Jangan lupa ya follow di sini ya. Amin. Lawak kreatif, lawak kreatif jangan lupa di follow, lawak Iya, kreatif. jangan lupa di-follow. Kalau ada pertanyaan boleh di DM ya Bang ya. Ya, tadi sudah dengar jatuh bangun usaha Mas Faisal yang boy Nah dia merintis, di sini. merintis, kemudian Melewati- ditagih hutang, ya, melewati sampai titik terendahnya di titik sini. terendahnya dan bisa Sampai dia- menyelesaikan semuanya hingga sampai sebesar ini. Dan masih terus panjang perjalanan ke depan ya. Insya Allah. Dan Mohon pencapaian-pencapaian. doanya lah. Amin, amin. Dan ingin mencapai juga ya untuk proyek-proyek berikutnya. Dan semoga impiannya bikin film Tercapai. Semoga impian untuk membuat film tercapai, dan jangan lupa kalau buat film, artisnya Yes. Apa lulus tanpa casting? lulus tanpa casting. Keren. Kalau jadinya untuk apa nyapu-nyapu, ya nggak masalah kok. Service nggak ada Figuran masalah. lah, figuran. Figuran juga nggak ada masalah kok. Gitu ya guys. Sekian dari kami, saya Budi Pratama. Dan saya Diki Agani. Tonton terus video-video kita berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Like. YouTube-nya, komen, dan share-nya. See you guys.